Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali baitihi wasallam. Setelah episode yang ke-21 mau ke-22 kalau tidak salah, saya mencoba mengevaluasi bagaimana caranya saya memilih ta'rif-ta'rif dan keterangan-keterangan yang sangat dibutuhkan untuk membaca kitab. Karena dasarnya ngaji di sini ini adalah jurumiyah ala lirab. Cuman saya ngambil yang memang penting-penting, jadi tidak terlalu panjang. Saya lompat di mana yang memang sangat dibutuhkan. Dan yang penting diketahui, saya niat ngaji ini satu, saya sendiri niat ngalap barokah. Ngalap barokahnya kiai saya yang dulu dari ilmunya beliau menelurkan para ulama-ulama di seluruh Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera dan Kalimantan. Maka saya akan mencoba pelan-pelan yang terpenting, dan mudah-mudahan sama-sama niat saya, niat panjenengan sedoyo ngalap barokah daripada ilmunya Mbah Kiai Muji, lirab dan mengabadikan, karena jejak digital itu insya Allah tidak akan terhapus. Mudah-mudahan niatan saya nahwu lirab akan lestari ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini masih menerangkan tanwin yang terakhir, yakni tanwin sudud atau dikatakan tanwin syadz, dan setelah itu adalah menerangkan tentang tandanya kalimat isim yang berikutnya, yakni yang ketiga sesudah mutlak ngejer, mutlaknya tanwin khosok dan tanwin 10, lalu tanda-tandanya kalimat isim yang ketiga adalah nah, rasanya karena contoh daripada tanwin syadz itu haulain qaumuka, berbicara masalah lafal haulain itu tidak lepas untuk berbicara isim mubham atau isim isyarah, yang tidak lepas berarti harus berbicara masalah yang terpenting, apa itu isim ma'rifah dan apa itu isim nakirah. Karena mulai dari sini dan ke depan ini pengertian ma'rifat dan nakirah itu selalu selalu ada. Karena lafal itu kalau tidak ma'rifat dan nakirah, kalau lafal itu tidak ma'rifat ya nakirah, isim itu kalau tidak ma'rifat ya nakirah, cuma dua itu. Maka kalau saya akan berbicara nanti di bab i'rab, di bab ma'rifat, di seterusnya,
fa'il, naib fa'il, mubtada, khobar, nah dan lain sebagainya, itu selalu menerangkan, membawa kemakrifatan dan kenakilahannya isim. Maka lebih baik dari awal saya akan menceritakan, akan menerangkan tentang apa itu isim makrifat dan isim nakirah. Nanti detailnya pada zaman. Yang penting insya Allah sebagai pengalaman saya, pengalaman anak-anak lirab dulu, sesudah khatam jurumiyah itu insya Allah mulai cukuplah untuk membaca kitab. Nah, lebih sempurnanya pasti ditambahkan kitab sorof, lebih sempurna lagi sampai alfiyah dan kita seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanwin syadz itu contohnya adalah ha, ula, in, qaumuka. Ini saya terus terangkan nanti kalau ada waktunya. Karena haula ini adalah isim mubham. Isim mubham itu isim ma'rifat. Nah, kebalikan daripada isim ma'rifat itu isim nakirah. Maka wajib, harus, untuk orang yang menginginkan bisa membaca kitab harus belajar. Untuk orang yang pengen tahu firman-Nya Allah harus belajar. Kecuali kalau baca terjemah ya nggak tahu apa-apa. Terus yang namanya nahwu, yang namanya tulisan Arab, yang namanya kalam, di situ selalu isinya ma'rifat nakirah, ma'rifat nakirah. Isimnya kalau nggak ma'rifat ya nakirah. Kalau saya berbicara terus ma'rifat dan nakirah, tidak tahu apa nakirah, ya bingung. Memahaminya bingung, menurut saya begitu. Maka pentinglah buat saya untuk menerangkan apa itu isim nakirah dan apa itu isim ma'rifat. Satu, yang namanya isim nakirah. Hadnya dulu. Yang namanya isim nakirah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Wa kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yahtasu bi wahidun duna akhara. Huwa utawi sing jenenge isim nakirah. Nah, nanti insyaallah kalau diridhoi Allah, kalau sudah kira-kira pertengahan apa yang saya tulis ini insyaallah saya bukukan. Nah, kalau yang berminat ya bisa menghubungi untuk apa? Untuk mengabadikan, untuk melestarikan nahwu lirab. Niatnya cari barokahnya lirab sekali lagi biar lirab ada. Huwa utawi sing jeneng isim nakirah ku kullu ismin, saben-saben isim, sifatnya isim sya'i'in kang jembar apa huwa isim. Sifat isim sya'i'in kang jembar apa huwa isim. Jembar nang di fi jinsihi, ing dalem jenis isim. Tegese jembar layah tasu kang ora tertentu. Layah tasu kang ora tertentu. Ora tertentu bihi ing isim. Apa sing ora tertentu? Wahidun suci duna akhar, balik tertentu ing dalem wenehe. Yang namanya kalimah isim adalah
Yang namanya isim nakirah adalah setiap isim yang luas. Luas. Luas itu artinya kebalikannya tidak sempit. Setiap isim yang luas di dalam jenisnya. Artinya luas di situ layak tasubihi wahidun, tidak tertentu buat seseorang, duna akhara, melainkan untuk umum. Contohnya rajulun. Rajulun adalah bahasa Arab yang artinya satu laki-laki. Satu laki-laki dimasukkan di pikiran. Sementara laki-laki itu banyak. Banyak laki-laki. Salah satu daripada laki-laki itu namanya rajul. Tapi laki-laki yang mana? Masih tidak tertentu. Laki-laki satu ini bisa laki-laki yang ini, bisa laki-laki yang itu, yang sana, yang mana saja. Maka laki-laki di situ adalah kulusmin, setiap isim yang syai'in fi jinsi, tidak tertentu di dalam jenisnya laki-laki. Tidak tertentu pada seseorang yang mana. Tidak tertentu kepada seorang yang mana. Kalau laki-laki itu sudah ditertentukan, itu namanya ma'rifat. Ini masih tidak tertentu yang mana. Duna akhar, melainkan semuanya itu adalah laki-laki. Cuman laki-lakinya yang satu. Karena rajulun adalah isim mufrad. Jadi rajulun masih bisa untuk dipakai semuanya, siapa saja. Itu namanya isim nakirah. Itu rajulun. Ya Allah, mudah-mudahan yang mendengarkan ngaji ini dikasih kefahaman ya Allah, dikasih barokah ya Allah, bisa membaca kitab ya Allah, untuk mengabdi dan beribadah kepada ya Allah. Nah, kalau sudah tahu isim nakirah, sekarang apa itu isim ma'rifat? Isim ma'rifat itu huwa ma dalla ala musammahu mahsusan. Ini kalau dilihat wajib hafal. Ini wajib hafal dan wajib hafal di luar kepala. Kalau tidak hafal luar kepala nggak bisa. Berat. Oh, demi Allah, demi Rasulullah, demi bisa membaca hadis yang benar, Al-Quran yang benar, membaca kitab ijma' qiyas yang benar, ya harus ngaji. Karena sangune mati. Wa uti jenenge isim ma'rifat iku ma isim. Huwa utawi sing jeneng isim ma'rifat iku ma isim. Silemat dalla kang nuduhake apa wae. Nuduhake ala musammahu. Ing atase jenenge isim. Yang dimaksud isim di sini adalah ma. Tingkai kalimah oli nuduhake jejenengane isim kuwi mahsuson hal. Tingkai isim oli nuduhake jejenengane isim kuwi mahsuson hale den tertentu. Pelan-pelan difikir. Yang namanya isim ma'rifat adalah kalimat yang menunjukkan dalla ya, yang menunjukkan nama daripada isim dengan ditertentukan. Rajulun laki-laki. Nakiro dipakai siapa saja. Nakiro itu adalah umum, siapa saja itu nakiro. Sesudah nakiro rajulun
laki-laki itu bernama Zaidun. Maka lafal Zaidun adalah nama yang menunjukkan namanya isim. Zaid ini menunjukkan namanya si rojul. Zaid ini adalah gala ala musamma, menunjukkan atas nama isim rojul maksuson dengan ditertentukan rojul yang bernama Zaid. Paham ya? Paham ya? Ini isim ma'rifat. Jadi Zaidun adalah isim yang menunjukkan nama untuk menentukan. Nama daripada rojul isim adalah rojul. Rojul ditertentukan maksuson, ditertentukan nama seorang bernama Zaid. Maka Zaidun itu adalah nama seseorang. Bahasa lain adalah alam. Dikatakan alam. Ini masih ma'rifat. Terus lagi, isim ma'rifat itu apa namanya macam-macam. Baik dari isim dhamir. Ada laki-laki, rajulun. Tadi ditertentukan dengan nama Zaid. Ada lagi yang menertentukan dengan nama aku. Ini rajulun, aku juga rajulun. Nah, aku atau ana, anta. Nah, itu menertentukan dari seorang laki-laki, ditertentukan laki-laki, tapi laki-laki yang ana. Nanti keterangan. Pokoknya kalimat yang menunjukkan nama dari isim dengan menertentukan itu namanya adalah isim ma'rifat. Dan isim yang dalla ala musammahu maksuson, menunjukkan nama dengan ditertentukan. Dari kemakrifatan ini, ya, ini masih ditertentukan lagi. Ada yang namanya isim alam, namanya alam. Harus bisa membedakan mana ma'rifat, mana haknya alam. Kalau alam adalah huwal ismul ladzi yu'ayyinuhu sammahu mutlaqan. Huwa utawi sing jeneng alam, isim alam, iku al ismu isim. Jadi setiap alam adalah isim. Sifat isim alladzi isim silatul ladzi yu'ayyinu kang tentuake apa wae. Kalau yang di atas menunjukkan ini loh isim, ini namanya isim yang ditertentukan. Kalau alam tidak, ismun al ismu huwa uti alam iku al ismu isim. Sifatil isim alladzi isim silatul ladzi yu'ayyinu kang nertentokake apa waladi nertentono ala musammahu ing ngatasé jejenengane isim mutlaqon hale mutlaq. Isim oleh nertentokake jejenengane isim kuwi mau mutlaqon hale mutlaq. Tingkai isim uliye nertentokno jejenengan isim kanthi mutlaq. Zaidun, ana, gulamu Zaidin, dan nanti keterangan.
Ini dikatakan isim ma'rifat semua. Gulamu Zaidin haula'i anak, ini adalah menunjukkan dirinya seorang isim tapi ditertentukan. Ya, maksuson ditertentukan. Kalau alam ini nama isim yang menentukan kepada nama isim dengan mutlak. Zaidun ini dikatakan isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifat itu tidak hanya alam. Sekali lagi, isim ma'rifat tidak hanya alam, tapi isim ma'rifat itu kalau menurut kitab Jurumiyah 5, kalau menurut Alfiyah 7 nanti keterangannya. Ya, isim ma'rifat itu ada 5 menurut Jurumiyah, kalau menurut Alfiyah 7. Nakiroh itu rojulun. Begitu rojulun ini nakiroh, maka rojulun itu ismun, al-ismu alladhi yu'ayyinu ala musammahu. Di antara ini kan rojulun kan ismun, kulusmin berarti rojulun. Terus yu'ayyinu yang menentukan nama Zaid ini menentukan ala musammahu atas namanya rojul. Maka Zaid ini dikatakan isim alam. Tapi kalau isim nakiro adalah madalla ala musammahu maksuson. Kalau nakiro itu umum, kalau isim ma'rifat itu menunjukkan nama tapi ditertentukan. Boleh siapa saja, itu namanya nakiro. Kalau tertentu, itu namanya isim ma'rifat. Ya, kalau khusus tidak umum, itu namanya, kalau khusus itu namanya isim ma'rifat. Kalau ditertentukan namanya, itu namanya isim alam. Maka bukti daripada isim ma'rifat itu tidak hanya alam, tapi ada 5 menurut Jurumiyah dulu. 1 isim domir. Ana, anta, anti, antuma, antum, antunna. Pokoknya semua isim domir. Itu hukumnya adalah isim ma'rifat. Semua isim domir itu isim ma'rifat. Semua isim domir itu isim ma'rifat. Kenapa? Ya, ada rojulun itu umum. Nah, rojulun ditertentukan anak. Benar kamu rojul, tapi anak. Saya. Kalau tidak anak, anta. Tertentu kan? Maksuson ini namanya ditertentukan. Kamu tertentu, saya tertentu, kamu keduanya tertentu, huwa dia tertentu, dia laki-laki berdua, huma tertentu, mereka juga tertentu. Jadi ada mereka, tapi yang ini sudah ditentukan, kaum ini ma'rifat. Ya, ini berarti isim domir itu adalah madalla ala musammahu maksus. Yang kedua, yang namanya isim ma'rifat adalah isim alam. Isim adalah isim, Zaidun itu isim yang menentukan kepada nama isim dengan mutlak. Rojul ditertentukan menjadi sebuah nama Zaid. Ini namanya alam, termasuk isim ma'rifat. Alam itu tidak hanya nama orang, nama kota, Makkah, Zaidun
wa Makkah. Makkah, misal Makkah, Surabaya, Jember, Pasuruan, Kudus, Pati, itu namanya halal. Nama kota juga dua. Yang ketiga, ini loh isim mubham atau isim isyarah. Nah, isim isyarah atau isim mubham, contohnya hada, hadihi, haula. Barang itu banyak. Barang itu banyak. Saya tunjuk hada. Oh, berarti ini adalah apa namanya? Madalah ala musammahu makhsuson. Nah, menyebutkan nama dengan ditertentukan ini ada. Ya. Disebut isim mubham atau isim isyarah. Nah, contohnya hada, hadihi, haula'i, ditulis di sini. Hada ini. Hada ini. Ini untuk satu laki-laki. Ini laki-laki. Kalau dua, ini dua, itu hadani. Kalau ini banyak laki-laki, hadani juga laki-laki. Ini dua laki-laki. Ini banyak untuk laki-laki. Ini haula'i. Aha. Terus lagi, yang perempuan hadhihi. Nah, hadhihi ini untuk perempuan. Perempuan. Ini satu. Hatani ini perempuan dua. Haula'i ini perempuan banyak. Jadi haula'i ini bisa untuk mudzakkar dan bisa untuk muannas. Yang berarti muannas dan mudzakkar itu haula'i. Laki-laki semua ya haula'i. Perempuan semua ya haula'i. Perempuan dan laki-laki memakainya lafal haula'i. Kalau dibaca kitab itu kebanyakan kalau ngasih haula'i mengkono lah, mengkono apa ya ini, tapi laki-laki banyak. Ini grammarnya. Lafal hada, hadi, haula'i, hada, hada, hadi, haula'i. Ini adalah dinamakan kalimatun murakkabatun, kalimat yang disusun. Jadi lafal hada, ini kalimatun murakkabatun. Artinya kalimatun murakkabatun berarti kalimat yang disusun. Artinya kalimat yang disusun itu tidak satu. Bagaimana? Ha sendiri, da sendiri. Kalau dipretel-pretel, ya, kalau dipisah-pisah, ha sendiri, namanya harfu tanbihin. Tanbih itu untuk mengingatkan, ha harfu tanbih. Nah, ini disebut isim isyarah atau isim mubham. Nah, di depan ini tergantung isim syar'i, isim musyar ilaih. Kalau di sini satu, ya hada, laki-laki. Kalau di sini dua perempuan, ya apa dia dua laki-laki, ya hada. Kalau di sini musyar ilaih, musyar ilaihnya ini kan isim isyarah. Nah, lafal sesudahnya hada zaidun misalnya. Ada utawi kilanang iku zaitun mau iku zaid. Ini kalau di sini mufrad ya sini hada. Kalau di sini zaidani ya hadani. Kalau
di sini jamak, ya haula. Nah, ini biar tahu sini syarah. Kalau di sini perempuan, hadihi, Fatimatu. Kalau dua, ya hadani. Apa hatani? Kalau jamak, ya haula. Nah, ini bisa rufa, bisa nasab, bisa jer. Jadi hadani, hadaini, hataini. Nah, itu nanti kalau sudah ngaji jawab. Kalau nasab jer, ya hataini. Kalau nasab jer, ya hadaini. Nah, kalau ini tetap haula. Tapi isim mubham itu hukumnya mabni, bukan berarti haula itu haulau, nasab haulaa, jar haulai tidak. Haulai ya rofa ya haulai, nasab ya haulai, jar ya haulai. Dan isim mubham. Yang keempat isim ma'rifat itu huwa wal ismul ladzi fihi al-alifu wala. Isim yang ketetapan alif lan lam. Nakirah rajulun. Begitu dimasuki al, namanya al-adatu ta'rif. Nah, lafal rajulun dimasuki al, ini namanya jadi ma'rifat. Jadi isim yang kemasukan al, hanya al-adatu ta'rif, maka isim itu menjadi ma'rifat. Ini yang keempat. Walismul ladzi fihi alif wal lam. Ar-rajul. Rajulun berbunyi ar-rajul. Gulamun berbunyi al-gulam. Nah, al-adatu ta'rif, al-adatu ta'rif, rajulun yang semula nakirah sekarang jadi mubham. Jadi ma'rifat. Yang kelima, wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Bila mana ada isim, pelan-pelan. Bila mana ada isim, kok dimudhofkan? Mudhofah kemarin sudah. Jadi ngaji itu dari episode pertama mungkin agak berat menerangkan kulamun kilamun, tapi ikutin saja. Nah ini saya insya Allah mulai di sini saya akan pelan-pelan yang mudah. Dan inilah cara yang terpenting-penting untuk membaca kitab. Wa ma langkah pendimone sim udhifa kang den mudhofati apa umpama. Ada lafaz atau isim yang dimudhofno ila wahidin marang salah swijine min hadil arba'ati. Saking ikilah isim ma'rifat kang papat. Isim ma'rifat papat itu satu isim dhamir, kedua isim alam, yang ketiga isim mubham, yang keempat isim yang ada alnya. Kita buktikan. Ini buang dulu. Isim dhamir ana, anta. Ini namanya isim dhamir munfasil. Nah, wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah, ini penting. Dan isim yang dimudhofkan kepada salah satu isim ma'rifat yang empat, salah satunya adalah isim dhamir. Jadi lafal ana, anta, ini isim dhamir dan ini isim ma'rifat. Tapi kalimat isim tidak boleh dimudhofkan kepada ana dan anta.
Kenapa? Ana dan anta ini tidak ada yang mahalnya jer. Ini tidak ada yang mahalnya jer. Jadi yang namanya wama udifa ila wahidin min hadil arba'ati ini isim yang dimudhofkan kepada salah satu daripada isim ma'rifat yang empat, yakni salah satunya adalah isim domir. Ini isim domirnya yang munfasil. Ana, anta ini tidak boleh. Gantinya ana adalah ya mutakalim. Misalkan gulamun ini kan nakir, puno kawan. Nah, ini isim nakiroh. Kalau mau dimudhofkan kepada ya mutakalim yang menunjukkan makna saya, ini tidak boleh gulamu anak. Ini tidak boleh mudhof ilaih gulamu anak. Tidak ada lafal gulamu anak. Karena anak tidak boleh jer. Kenapa tidak boleh jer? Karena hukum dari mudhof ilaih yang kemarin saya terangkan, mudhof ilaih itu pasti jer, termasuk mahfudun bil harfi. Mahfudun isim yang dijerkan. Kalau mudhof boleh rofa, boleh nasab, boleh jer, tergantung amilnya. Tapi mudhof ilaih selamanya harus jer. Kalau jer, sedangkan ana tidak boleh jer, maka harus diganti dengan yang menunjukkan isim dhamir yang menunjukkan mutakalim wahid adalah ya. Ini namanya ya dhamir wahdah. Kenapa? Ya dhamir mutakalim wahdah. Dhamir mutakalim. Aku, saya, dhamir itu isim dhamir, mutakalim itu saya, wahdah itu saya. Lah kalau akunya adalah kami, saya berserta yang lain, kami. Jadi gula muna. Nah, ini namanya ya bertemu mim, namanya dhamir mutasil. Ini boleh. Nah, gula muna ini na dhamir mutakalim ma'al ghaib, saya dengan yang lain, ini mutasil, maka boleh dimudhofkan jadi gulamun. Nah, gulamun yang dimudhofkan kepada isim dhamir itu termasuk salah satu daripada isim yang keempat, maka lafal gulam menjadi ma'rifat yang sebelumnya nakirah. Gulam ini nakirah, puno kawan. Terus dimudhofkan yang kedua, isim ma'rifat yang kedua adalah isim alam. Nah, dimudhofkan kepada Zaidi karena Z ma'rifat. Gulamu Zaidin. Saya tidak akan menerangkan tertib idhofahnya, kemarin sudah. Tidak menerangkan gulamu di Zaidin wa ilalu butifati tanwinu ila idhofa wa lamu ditahfi. Kelamaan, kemarin sudah pelajari sendiri. Gulamu Zaidin, gulam nakirah dimudhofkan kepada isim ma'rifat yakni alam, mudhof kepada alam. Nah, maka lafal gulam ini sekarang tidak lagi nakirah tapi menjadi ma'rifat. Ini namanya dua ma'udifat ila wahidin. Kalimah yang dimudhofkan kepada salah satu daripada isim ma'rifat yang empat adalah isim alam. Yang selanjutnya gulam. Terus dimudhofkan kepada apa? Yang keempat, al-ismul ladzi fihi alif wal lam, isim yang kemasukan a, al-adatu ta'rif. Gulamur rajuli. Lafal rajulun nakirah dimasuki al-adatu ta'rif menjadi ma'rifat berbunyi ar-rajul. Ar-rajul diidhofahkan dengan gulam berbunyi gulamur rajuli. Nah, lafal ini sekarang ma'rifat dikarenakan al,
gulam ini nakiroh, begitu diidhofakan kepada rojul, maka gulamur rojuli sekarang menjadi makrifat. Yang kelima ya ini isim yang dimudofkan. Ini kalau menurut gurunya, kalau menurut Alfiyah yaitu adalah munada nakiroh maksudah ya rojulu, itu termasuk juga ma'rifat. Terus isim mausul itu juga isim ma'rifat, alati. Jadi yang keenam adalah munada nakiroh maksudah, yang ketujuh isim mausul alati. Kedepannya diterangkan lagi. Sekarang hanya cukup perkenalan. Kembali ke tanwin syudud yaitu haula'i. Qaumuka. Haula'i utawi haula'i utawi iki akeh iku qaumuka qaum. Lafal haula'i ini mabni, isim apa namanya, isim mubham atau isim isyarah itu hukumnya mabni, nggak ada hadu, hada, hadi, tidak ada. Haula ini mabni kasroh, mabni itu tidak berubah walaupun dia mubtada. Yang berubah ini hanya mahalnya. Setiap mubtada itu pasti rofa. Nah, rofanya mana? Mahalnya saja. Lafalnya mabni. Iku kaum. Loh, ada isim mabni, isim apa mubham mabni kasrah. Lah kok ditanwin sekarang? Tanwinnya apa? Nah, ini tanwinnya adalah tanwin yang jarang ada. Nah, syaratnya tanwin syad, jamaknya syudu ya, tanwin yang longkok. Mudah-mudahan hafal, mudah-mudahan paham. Nah, ini sudah kenal apa namanya tanwin. Yang terakhir tanwin dorok. Ini adalah jembatan untuk memahami selanjutnya. Karena haulain ini mau tidak mau harus menerangkan tentang ma'rifat dan nakirah. Besok falis yurafu bil khafdi wa tanwini. Tanwin sudah wa dukhulil alif wal lam. Allahu a'lam bishawab. Amin.